sikap percaya diri banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar Ustazah semuanya? Semoga Ustazah dalam keadaan sehat. Nah, untuk hari ini bisa belajar dengan semangat dan gembira. Nah, Ustazah semuanya, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita beristighfar seperti biasa. Ayo. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Alhamdulillah, semoga Ustazah dengan beristighfar kita bisa membersihkan hati sehingga ilmu yang Ustazah sampaikan dapat terserap dan anak-anak Ustazah mudah menerimanya. Baik anak Ustazah semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, Ustazah akan membacakan sebuah ayat suci Al-Quran. Surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Nah, tafsirnya dari surah Al-Ahzab ayat 21 ini yaitu dari Ibnu Katsir. Ayat ini itu merupakan dalil pokok yang paling besar di mana yang menganjurkan kepada kita agar meniru Rasulullah SAW dalam semua ucapan dan panutan. Karena itu Allah memerintahkan kepada kaum mukmin agar meniru sikap Nabi Muhammad SAW. Nah, itu tafsir dari surah Al-Ahzab ayat 21. Sekarang kita mau belajar tentang apa ya yang berkaitan dengan ayat tersebut. Nah, seperti yang anak pelajari semuanya, kita akan belajar tentang pelajaran akidah akhlak yang berjudul Nabi Muhammad SAW panutanku. Sekarang kita akan mempelajarinya itu. Ustazah mengharapkan yang pertama itu anak-anak Ustazah pada saat sudah selesai belajar ini mampu mencontohkan sikap suri tauladan yang ada pada Rasulullah dalam kehidupan hari-hari, yaitu sikap percaya diri. Dan yang kedua, setelah mempelajari nanti tentang panutan Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah panutanku, kalian nanti mampu mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari sikap yang ada pada diri Rasulullah, yaitu sikap mandiri. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang sikap percaya diri dan sikap mandiri yang dicontohkan Rasulullah. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, anak Ustazah tahu
sikap percaya diri itu yaitu memiliki keyakinan akan kemampuan yang ada pada diri kita. Kita merasa yakin kita mempunyai sesuatu yang dapat kita andalkan. Ya. Percaya diri yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu yang pertama yaitu menegur orang lain apabila berbuat salah dengan cara yang baik, seperti dicontohkan Rasulullah. Ada sebuah sahabat, dia mau menegur temannya itu dengan kekurangan yang ada pada dirinya, yaitu dia mempunyai warna kulit yang gelap. Karena kenapa? Ternyata keturunan dari ibunya itu berwarna gelap kan. Dia memanggil temannya dengan, "Hei kamu, orang berkulit hitam." Lalu spontan Rasulullah mendengarkan dan menegur sahabat tersebut. Ternyata yang dipanggil kulit hitam itu adalah Bilal bin Rabah. Lalu Rasulullah menegurnya dengan berkata, "Apakah kamu tadi memanggilnya dengan kekurangan yang ada pada dirinya dari keturunan ibunya? Wahai sahabat, engkau meniru orang-orang jahiliyah." Sehingga sahabat tadi langsung bersedih dan tidak mau lagi memanggil temannya, sahabatnya yang lain dengan perkataan yang buruk. Nah, salah satu contoh percaya diri kita yaitu menegur apabila teman kita berbuat salah. Coba lihat pada gambar ini, kita lihat seorang bapak-bapak menegur temannya dengan secara baik. Ini juga salah satu percaya diri kita. Apabila kita melihat teman kita melakukan sesuatu yang tidak baik, kita harus percaya diri untuk menegurnya dengan baik. Melihat kawan buang sampah sembarangan, kita tegur, "Teman, abang, itu sampahnya tolong buang di tong sampah." Atau ada lagi teman yang tidak berbicara baik-baik. Dia seperti yang diceritakan tentang kisah Rasulullah tadi, memanggil kawannya dengan apabila mungkin dia rambutnya keriting, kawannya yang abang-abang, dibilang, "Hei kamu rambut keriting." Nah, tidak boleh, karena itu mengejek kawan kita. Kita yang mendengarnya harus percaya diri untuk menegur teman yang berbicara yang tidak baik sama temannya. Kedua, berani tampil di depan kelas maupun di depan umum. Itu juga salah satu yang dicontohkan Rasulullah, percaya diri. Kita percaya diri tampil di depan kelas, di depan umum. Nah, Aisyah pernah berkata bahwasanya Rasulullah pada saat sedang berbicara itu dengan suara yang tegas dan jelas, sehingga orang-orang yang mendengarnya jadi paham apa ya yang sedang dijelaskan sama Rasulullah. Kita juga demikian. Kita sudah berani tampil di depan kelas, kita harus mengeluarkan suara yang jelas dan tegas. Tidak harus besar-besar, tidak harus dengan menjerit-menjerit, tapi dengan tegas dan jelas. Nah, Rasulullah juga pernah pada saat mau menjelaskan sesuatu mengulangi 3 kali. Agar apa? Agar yang mendengarkannya paham dan mengerti. Jadi kita kalau sudah tampil di muka umum ataupun di kelas, kita mengikuti contoh Rasulullah. Yang pertama tadi berbicara suara yang tegas dan jelas. Lalu kalau ada yang kurang paham, kita jelaskan dengan 3 kali agar yang mendengarnya paham. Yang ketiga, nah adiknya imut ya. Nah, salah satu percaya diri yang dicontohkan Rasulullah yaitu berani bertanya. Kalau kita tidak mengetahui sesuatu, kita berani bertanya. Nah, seperti yang dicontohkan Rasulullah dalam sikap percaya diri ini, bertanya kalau kita tidak memahami, ini dicontohkan oleh para sahabat. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang dicintai oleh Allah?" Yang pertama adalah sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, jihad di jalan Allah. Nah, kita kalau tidak tahu, tidak memahami, kita bertanya. Jangan diam aja. Nah, yang bertanya itu dengan menggunakan suara yang baik pula. Yang mendengarkan atau yang ditanya juga menjawabnya dengan lemah lembut. Nah, manfaat dari percaya diri itu apa, anak-anak ustazah? Yang dapat kita rasakan, yang pertama, anak-anak ustazah itu tegas dalam menentukan pilihan.
lalu memiliki semangat yang positif dan dapat menghilangkan rasa takut karena percaya diri yang ada pada diri kita. Yang kedua, sikap yang harus kita taladani dari panutan Rasulullah itu yaitu sikap mandiri. Nah, di mana Rasulullah sudah mencontohkan di usianya yang 6 tahun Rasulullah sudah menjadi yatim piatu, di mana dia tinggal sama kakeknya selama 2 tahun, lalu setelah meninggal kakeknya dia tinggal dengan pamannya, di mana semua yang dilakukannya itu dengan mandiri tanpa tergantung orang lain. Seperti kita, bagaimana? Coba kita lihat. Kita mau mencontoh Rasulullah dengan cara bisa. Nah, yang pertama, kita tidak boleh tergantung lagi sama Umi Abi. Kita sudah kelas 3 sudah harus mampu untuk cuci piring sendiri, siap makan, baik itu sarapan pagi, makan siang, makan malam, itu harus piringnya kita bawa sendiri ke kamar mandi dan kita cuci. Jangan panggil lagi Umi Abi untuk mengangkat piring yang sudah kita gunakan. Yang kedua apa? Nah, sapu, bersih-bersih rumah. Jangan hanya Umi aja yang membersihkan. Lalu anak-anak ustazah, ya betul, juga membantu Umi membersihkan rumah dan menjaga rumah agar tetap bersih. Itu juga salah satu yang dicontohkan Rasulullah. Rasulullah suka dengan yang bersih-bersih. Lalu apa? Ini anak-anak ustazah, tempat tidur itu yang kita gunakan harus kita rapikan sendiri. Karena kenapa? Itu juga salah satu sikap mandiri, tidak tergantung sama Umi Abi. Udah kita yang tempati tempat tidurnya, malamnya sudah kita gunakan, paginya saat kita hendak berangkat ke sekolah lebih bagus dan sangat baik itu kita bersihkan sendiri dan kita rapikan sendiri. Yang keempat, nah ini kebiasaan anak ustazah. Saat main-main, baik itu main puzzle, yang abang-abang main mobil-mobilan dan bola, sikap mandirian dicontohkan semua apa? Kita tidak boleh setelah bermain menyuruh Umi atau Abi yang mengumpulkan, tapi harus mengumpul sendiri. Nah, itu salah satu juga mencontohkan sikap mandiri yang ada pada Rasulullah. Nah, ustazah, yang kedua, giat dalam melakukan tugas yang diberikan. Nah, Rasulullah umur 8 tahun sudah diamanahkan untuk mengembala domba. Anak-anak usia 8 tahun itu mengembala domba yang banyak, bukan 1-2. Tapi apa yang dilakukan? Rasulullah belajar agar bisa untuk menjaga domba itu sendiri. Itu juga dicontohkan Rasulullah di usianya 8 tahun. Tidak memerlukan orang, tapi mandiri untuk mengerjakan tugas yang diamanahkan. Anak ustazah apa kira-kira yang dapat dicontohkan dalam kehidupan? Nah, ustazah memberikan tugas, Umi memberikan tugas di rumah. Anak ustazah apa? Jangan tunggu Umi lagi, langsung kerjakan sendiri. Ustazah berikan tugas pelajaran, kerjakan sendiri. Jangan Umi yang buat, harus abang atau kakak yang kerjakan. Atau Umi serahkan rumah anak-anak Umi Abi, bisa dibilang sama Umi. Umi mau berangkat sekolah, kerja ya. Nah, tugas kalian adalah jaga adik dan jangan kotorkan rumah. Apa yang harus kalian lakukan? Ikuti tugas yang Umi Abi berikan dan kerjakan dengan baik. Karena itu salah satu contoh sikap mandiri yang ada pada Rasulullah. Yang ketiga apa? Mengurus diri sendiri. Apa aja yang mengurus diri sendiri? Anak-anak ustazah, Rasulullah seperti yang saya bilang tadi itu sudah ditinggalkan oleh orang tuanya umur 6 tahun. Berarti dia harus belajar mandi sendiri. Anak ustazah gimana yang sudah kelas 3? Apa yang harus kita lakukan dengan mengurus diri sendiri? Yang pertama, dilihat makan jangan harus disuruh, dan kalau mau makan harus diambil, tidak. Tapi kalau sudah waktunya makan, ambil sendiri, lalu piringnya letakkan lagi dan dicuci. Itu salah satu contoh sikap mandiri yang ada pada Rasulullah. Anak-anak ustazah pasti bisa kan mencontohkannya. Yang kedua, siapa yang mandinya masih dimandiin kalau mau berangkat ke sekolah?
Nah, insya Allah anak ustazah tidak ada ya, karena anak ustazah sudah mandiri, sudah bisa mandi sendiri, tanpa harus ditarik dari kamar, tanpa harus dibujuk. Nah, itu salah satu contoh mandiri yang ada pada Rasulullah yang kita ikuti. Yang ketiga, yang kita mengurus diri sendiri itu yang ketiga yaitu setelah mandi pakai baju. Siapa nih anak ustazah masih pakai baju dipakein sama Umi Abi waktu mau berangkat ke sekolah? Nah, insya Allah anak ustazah sudah mandiri dan memakai baju sendiri. Masya Allah, luar biasa. Itu juga salah satu contoh sikap mandiri yang ada pada Rasulullah. Nah, apa manfaatnya saya dari kita mengikuti sikap mandiri yang ada pada Rasulullah? Yang pertama, melatih tanggung jawab pada diri sendiri. Yang kedua apa? Meningkatkan keterampilan. Yang pertamanya nggak tahu jadi tahu, karena kita melakukannya dengan mandiri sendiri. Yang ketiga yaitu menjadi berani tampil dan berani untuk melakukan sesuatu. Masya Allah, sudah selesai. Ustazah mau memberikan dari pembelajaran ini. Ustazah mau melihat anak-anak ustazah, kira-kira dari pembelajaran ini ada nggak ya yang menirukan sikap percaya diri, sikap mandiri yang ada pada Rasulullah yang sudah kita jelaskan tadi, yang sudah Ustazah jelaskan, anak-anak Ustazah sudah mendengarkan. Ini ada tugas loh di rumah, ada dua. Yang pertama, buatlah satu video yang kalian lakukan yang mencontohkan sikap percaya diri yang telah kita belajar tadi. Itu divideokan ya sayang. Yang kedua, buat juga satu video yang mencontohkan sikap mandiri yang sudah kita belajar tadi. Nah, semuanya itu, dua video itu kirimkan ke grup kelas kita. Nanti Ustazah nilai. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana sudah memudahkan kita belajar hari ini. Nah, kesimpulan dari yang telah kita pelajari ini, yang pertama, Ustazah mengharapkan apa yang sudah kita pelajari ini kalian aplikasikan. Lalu aplikasikan, kalian lakukan. Percaya diri yang ada pada sifat Rasulullah dan sifat kemandirian yang ada pada Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Karena kenapa? Seperti yang disabdakan Rasulullah bahwasanya, aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya. Kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku, serta keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangiku di telaga surga. Nah, maksudnya apa? Kalau kita mencontohkan apa yang ada pada diri Rasulullah, itu salah satu golongan Rasulullah di mana pada saat yaumul akhir nanti kita akan mendapatkan syafaatnya, karena kita salah satu umatnya yang melakukan dan menirikkan apa yang ada pada diri Rasulullah. Nah, sebelum kita tutup, Ustazah ada lagu. Ya. Mari kita nyanyikan bersama-sama dengan judulnya Sikap Percaya Diri. Sikap percaya diri, banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian. Sikap percaya diri, banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwa, raganya. Masya Allah. Ulang sekali lagi, boleh? Sikap percaya diri, banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian. Sikap percaya diri, banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwa raganya. Masya Allah, semoga anak ustazah dapat melakukan apapun yang ada di panutan Rasulullah. Nah, baik, hari ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata ustazah yang kurang jelas dan kurang dipahami, mohon dimaafkan. Seperti biasa, Ustazah tutup dengan ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.